Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Baik, mudah-mudahan pagi ini bisa apa? Bagaimana kita sepakati kita masuk surat yang pertama, surah Al-Fatihah. Qala Syekh rahimahullah tafsir surah Al-Fatihah wa hiya makkiyah, turun pertama kali di Mekah. Ingat, makkiyah, madaniyah, ini turun sebelum hijrah. Definisi yang lebih tepat itu turun sebelum hijrah. Kadang-kadang ada satu surat atau ayat turunnya setelah hijrah tapi di Mekah. Turun setelah hijrah tapi di Mekah. Atau antara Mekah dan Madinah. Atau walaupun tidak di kota Mekah tapi di sekitar kota Mekah. Ini didefinisikan yang pas oleh para ulama. Mekah dan Madinah itu, ini kalau Makkiyah nazalat qabla al-hijrah, wa Madaniyah nazalat ba'da al-hijrah. Itu lebih pas, lebih sesuai, sehingga masuk ke dalamnya ayat-ayat yang dia itu walaupun terselip di surat-surat Madaniyah, ada yang mungkin turunnya secara umum di kota, jika dapat turun di Mekah setelah hijrah atau sebalik. Baik, dinamakan Fatihah karena dia mengawali, membuka Al-Quran. Ini nama-nama surat Al-Fatihah seperti yang sudah kita bahas dalam pertemuan pelajaran yang lain. Itu ada beberapa nama yang ini dikatakan oleh para ulama, banyaknya nama menunjukkan kemuliaan, keutamaan. Seperti nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu diterangkan oleh Ibnu Qayyim bisa sampai 200 nama. Nama Rasulullah bisa sampai 200. Dalam riwayat yang sahih ada 5 atau berapa lebih. Nah, kalau para ulama yang lain ahli tafsir seperti Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, Al-Tabari dan yang lainnya mengawali tafsir Al-Quran dengan menguraikan makna A'udzu billahi minasyaitonir rajim, menerangkan makna a'udzu dan apa itu syaitan rajim, perintah, anjuran. Diawali wa idza quri'a al-Qur'an wa idza qara'ta al-Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Perintah. Jumhur ulama itu membacanya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan ini kalau Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkan tidak ada dasarnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim dengan lafaz seperti ini tidak ada di dalam sunnah, di dalam hadis. Yang ada, yang diriwayatkan adalah a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Itu yang ada di dalam sunnah. Beliau berpegang dengan yang namanya menafsirkan, menerapkan Al-Quran, lihat dengan sunnah. Kalau tidak ada, tidak. Kemudian sebagian ulama membedakan antara niyaz dan liyaz.
iyaz dan liyaz. A'udzu dengan aludzu. A'udzu dengan aludzu. Kalau a'udzu fi daf'il madarrah wa aludzu fi jalbil manafi'. Dibedakan oleh mereka. Sama-sama minta artinya bersandar kepada Allah, minta perlindungan. Tapi kalau a'udzu itu minta dari perlindungan dari kejelekan. Ya. Kalau aludzu itu untuk mengharapkan kebaikan. Baik. Kemudian mereka menguraikan tafsir Bismillahirrahmanirrahim. Makna ba. Dengan sekian makna banyak ini makna ba ini ada musahabah. Yang jelas intinya ialah sabar bukan ya. Dengan menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim ini nanti disebutkan juga oleh beliau dengan menyebut Bismillah berarti kita meminta kepada Allah dengan berkah pertolongan dengan menyebut semua nama Allah, semua nama-nama Allah. Kemudian mereka para ulama yang lain menerangkan tentang kata-kata ism, dari apa asalnya. Ada kalimat ini, jadi kalau di Indonesia diterangkan oleh yang tentang kalimat ini yang sebetulnya sudah diterangkan oleh para ulama. Jadi ismun itu tanda bisa dan menunjukkan kemuliaan, merangkum kedua ini dua pengertian secara bahasa. Simah wa alamah, sumu. Simah itu tanda, sumu itu ketinggian. Jadi nama itu menunjukkan ketinggian, kemuliaan. Jadi kalau orang tidak punya nama berarti tidak berharga. Semakin banyak namanya semakin menunjukkan apa? Keutamaan. Baik, ini mufrad dalamnya apa? Nah, kalimat ini Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama yang lainnya juga menyebutkan faedah kenapa disebutkan. Ini sudah dilewati dalam pelajaran akidah, terangkan tentang mengapa kita membaca Bismillah dan di dalamnya terkandung tersirat walaupun tidak terucap sebuah fi'il. Baik, khilaf para ulama tentang Bismillahirrahmanirrahim ini apakah dia termasuk dalam surat Al-Fatihah ataukah tidak? Ataukah tidak? Jadi kalau misalnya dianggap dia sebagai bagian dari ayat, dari surat ini dan menjadi ayat pertama, maka perhitungannya ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bukan lagi sebagai yang pertengahan. Sementara dalam riwayat yang sahih dari Muslim dalam ayat hadis qudsi, riwayat yang sahih menyebutkan bahwa Al-Quran itu Al-Fatihah isinya 7 ayat. Dibagi 2 oleh Allah antara dia dan hambanya sampai pada ketika kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menyatakan hadza baini wa baina 'abdi nisfain. Baik, ringkas kita qala rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala rahimahullah, mulai dari yang pertama. Abtadi'u bi kulli ismin lillahi ta'ala. Saya memulai dengan memulai baca, mulai menerangkan dengan semuanya ini mengharapkan berkah dan pertolongan dengan menyebut semua nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nama Allah itu tidak terbatas. Yang wajib untuk kita hafal
yang orang yang menghafalnya masuk surga ada 99. Jadi ahli tersebut innalillahi tis'an wa tis'ina isman mi'atun illa wahidah man ahsaha dakhalal jannah, itu sifat nama-nama tersebut. Dikatakan al-husna, nama-nama Allah. Ini semua nama Allah itu al-husna. Cuma yang kita diperintah yang dapatkan pahala untuk mendapatnya ini surga. Ini sifat apa? Nama yang kita disebutkan dalam hadis itu 99 ya, nama 99 nama ini kalau kita menghitung, mencatat, menghafal, merenungi maknanya, itu memasukkan kita, membawa kita ke dalam jannah. Dan masih ada nama-nama Allah yang lainnya. Beda-beda para ulama, dan itu menunjukkan majal lil ijtihad. Dan lil ijtihad, ada yang memasukkan Dzul Jalali wal Ikram sebagai nama tersendiri, ada yang memasukkan Malikul Mulk sebagai nama tersendiri, ada pula yang tidak. Qala rahimahullah, mengapa beliau menafsirkan demikian? Li'anna lafza ismin, karena lafaz isim itu mufrad mudhaf. Dia dalam bentuk mufrad, yakni sebagai mudhaf. Bi ismi, kan begitu. Dan ini dia mudhafnya kemana? Ke lafzul jalalah. Mudhaf ilaihnya ya lafzul jalalah. Ingat pembahasan yang awal, muqaddimah. Ingat muqaddimah. Kata yang dalam bentuk mufrad dia sebagai mudhaf kepada isim ma'rifat menunjukkan apa? Makna umum. Makna umum. Mufrad dalam keadaan mudhaf kepada isim ma'rifat itu menunjukkan ini umum. Faedahnya apa dalam Bada'iul Fawaid ini sudah kita baca. Maka beliau menafsirkan, jadi ketika kita menyebut bismillah, nah dengan betul-betul kita menyebut bismillah itu seakan-akan kita menyebut semua nama Allah, bergantung kepada semua nama Allah. Dan nama itu banyak. Nah, yang kita wajib untuk artinya mendapatkan pahala surga, menghafalnya, menghitungnya, merenungi maknanya ada 99. Qala rahimahullah, li'anna lafza ismin mufradun mudhaf fa ya'ummu jami'a al-asma' al-husna, sehingga meliputi seluruh nama-nama Allah yang maha indah. Allah ini mudhaf ilaihnya, ini lafzul jalalah. Huwal ma'luh al-ma'bud al-mustahiq li ifradihi bil ibadah. Allah itu artinya zul uluhiyah wal ubudiyah. Ini huwal ma'luh, dialah yang jadi tempat tumpuan, bersandar, tujuan harapan, tempat bergantung. Al-ma'bud, yang diserahkan kepadanya ibadah, yang disembah, Al-mustahiq li ifradihi bil ibadah, yang berhak untuk disendirikan dengan peribadatan. 5. Kenapa? Ini makna uluhiyah. Istasafa bihi min sifatil uluhiyah, karena dia mengandung atau karena dia menyandang berbagai sifat atau semua sifat al-uluhiyah. Sifat uluhiyah itu wahya sifatul kamal. Sifat uluhiyah artinya sifat al-kamal, sifat maha sempurna. Maka dengan ini memahami makna ini, kita tahu bahwa segala sesuatu selain Allah itu tidak memiliki kesempurnaan. Kalaupun ada kesempurnaan, mereka mendapatkannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Mereka tidak layak untuk disembah, tidak layak untuk menjadi tempat bergantung, tidak layak menjadi tempat bersandar, diserahkan kepadanya satu jenis di antara berbagai jenis ibadah. Nah,
Qala Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini saja satu ayat ini sudah menunjukkan adalah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Kemudian Rabbil Alamin, beliau nanti rinci. Ini tapi masih dalam ini Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ar-Rahman Ar-Rahim isman dalani ala annahu ta'ala dzur rahmah al-wasi'ah al-'azimah allati wasi'at kull syai'. Ini makna Ar-Rahman. Makna Ar-Rahman. Dua nama ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmat yang maha luas, yang sangat besar, yang meliputi segala sesuatu. Ini dua nama ini. Wa ammat kulla syai' kulla hayyin, ammat kulla hayyin, merata meliputi semua yang hidup. Nah, ini sifat rahmat. Ini semua mendapatkan rahmat secara umum, hatta orang-orang yang fajir, syayatin, iblisnya, benda-benda mati, semua langit dan bumi, ini mendapatkan rahmat. Wa kataba lil muttaqin al-muttabi'ina li anbiya'ihi wa rusulihi, dan Allah tetapkan secara khusus rahmat tersebut untuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mengikuti rasul-rasulnya dan para nabinya. Ini fahaulai lahumur rahmatul mutlaqah, mereka yang mendapatkan rahmat secara mutlak, secara sempurna. Rahmat di dunia Allah pelihara mereka, Allah jaga mereka, dan Allah berikan hidayah kepada mereka. Dan rahmat pula di akhirat, Allah tidak murka kepada mereka, Allah memasukkan mereka ke dalam jannahnya. Waman adahum, maka yakni orang-orang selain mereka, falahum nasibun minha, mereka mendapatkan bagian. Ini sekadarnya. Orang-orang kafir dirahmati oleh Allah, tidak dizalimi oleh Allah, mereka bisa hidup, mereka masih bisa berkembang biak, mendapatkan harta, senang di dunia. Beri waktu. Qala wa'lam anna min al-qawaid al-muttafaq 'alayha baina salafil ummah wa a'immatiha al-imanu bi asma'illahi wa sifatihi. Ketahuilah bahwa kaidah yang telah disepakati di kalangan ulama salaf dan imamnya, yaitu prinsip al-imanu bi asma'illahi wa sifatihi, mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Wa ahkamus sifat, konsekuensi hukum dari sifat-sifat tersebut. Nah, ketika dia mengetahui Allah itu alim, apa maknanya alim? Bahwa Allah memiliki ilmu dan ilmunya maha luas. Berarti Allah mengetahui segala sesuatu yang telah, sedang, dan yang akan terjadi, yang samar maupun yang jelas. Fayu'minuna masalan, maka mereka beriman, misalnya bi'annahu rahmanun rahim, bahwa Allah maha pengasih, rahmanu rahim, maha pengasih lagi maha penyayang, bahwa Allah dzur rahmah, maha memiliki rahmat, allati tasafa biha, yang Allah menyandang sifat rahmah, al-muta'alliqa bil marhum, yang berkaitan dengan segala sesuatu yang dirahmati. Fan-ni'am kulluha atharun min athari rahmati. Jadi maka nikmat yang ada, kesenangan yang ada di alam ini, itu semuanya adalah bekas atau pengaruh dari sifat rahmat Allah. Wa hakadha fi sa'iril asma. Demikian pula diterapkan kepada semua nama. Yuqalu fil alim, kepada nama Allah al-alim, innahu alimun dzu ilmin, bahwa Allah itu maha mengetahui, memiliki ilmu. Ya'lamu bihi kulla syai', yang dengan ilmu tersebut Allah mengetahui segala sesuatu. Qadir, dzu qudrah, yaqdiru ala kulli syai', Allah maha kuasa, memiliki kodrat terhadap segala sesuatu. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah, tidak ada yang lolos dari kekuasaan dan kekuatan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ini tafsir bismillah secara ringkas. Nah, ini beliau seperti yang beliau terangkan, beliau tidak menerangkan jadi terlalu berbelit-belit dengan lugah, dengan nahwunya, dengan balaghahnya, tapi yang beliau sampaikan di sini, yang beliau ringkas dari berbagai tafsir, terutama dari Syaikhain, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnu Qayyim dan Ibnu Katsir, beliau tuangkan di sini dalam bentuk yakni pengertian makna dari kalimat-kalimat di dalam ayat. Nah, ini yang beliau tuju. Makanya dikatakan oleh Syekh Bazmul, siapa yang mau melihat ke dalam tafsir Syekhul Islam Taimiyah, Ibnu Qayyim dan Ibnu Katsir, dia ada tafsir As-Sa'di. Dia ada tafsir As-Sa'di. Qala rahimahullah, alhamdulillah. Huwa sana 'ala Allah bi sifatil kamal. Ini sanjungan. Sana itu madah, yani pujian-pujian yang berulang. Pujian yang berulang kepada Allah dengan menyebutkan sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Wa bi af'alihi ad-da'irah, dan perbuatan-perbuatannya ad-da'irah bainal fadl wal 'adl, yang berkisar antara dalam bentuk ini berupa fadl, bisa berupa karunia, pemberian, wal 'adl, yani dan sifat adil. Ini berarti fadl itu dalam memberikan hidayah, kenikmatan, kesenangan, kelebihan. Wal 'adl ketika menahannya, mungkin dia menyesatkan, memberikan menghukum, menyelewengkan, merendahkan. Ini sifat-sifat adil. Jadi apa yang dilakukan oleh Allah antara dua ini, tidak ada yang zulm, tidak ada yang kurang, tidak ada yang cacat. Dan ini semua adalah menunjukkan keterpujian Allah, kesempurnaan Allah. Allah memutuskan, Allah mencipta, mewujudkan, kemudian menghancurkan, membinasakan. Ini diantara dua hal ini. Allah mewujudkan berarti merupakan ini bentuk fadl, karunia Allah kepada alam, kepada makhluk. Kemudian Allah membinasakan, itu berarti keadilan Allah, bukan karena Allah zalim. Falahul hamdul kamil bi jami'il wujuh. Maka milik Allah, kepunyaan Allah lah sifat maha terpuji yang sempurna dari semua sisi. Ini perbuatan Allah ketika Allah mencipta, hatta yang diciptakan itu adalah sesuatu yang jelek, iblis pangkalnya. Itu menunjukkan apa? Ada kebaikan. Nah, ada hikmah di balik itu, dan pasti ada kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kan. Qala Rabbil anam, Rabbil alamin. Ar-Rabb huwal murabbi jami'al alamin. Ar-Rabb mempunyai banyak beberapa makna sebetulnya. Ini bisa al-khalq, ya, bisa mudabbir, bisa ini al-malik, mengatur, menguasai, memiliki. Nah, ini terkumpul dalam maknanya murabbi jami'al alam, membina, memelihara, ya, nah, mengatur, mengayomi, melindungi, memberi rezeki. Wahum man siwallah, al-alamin itu adalah segala sesuatu selain Allah. Yang diambil dari kata alamah, yang merupakan tanda keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu selain Allah itu adalah alam, ini makhluk. Dia dinamakan alam, jadi alam, alamin, jamak dari alam, ini dari kata alamah, tanda tentang adanya Allah. Wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahid. Dalam segala sesuatu Allah memiliki tanda bahwa ini semua itu semua menunjukkan bahwa Allah itu satu. Nah, jami'an Rabbil jami'al alamin bi khalqihi lahum. Dengan Allah menciptakan mereka. Wa i'dadihi lahum alat. Allah siapkan untuk mereka alat-alatnya, perangkat. Wa in'amihi alaihim bin ni'amil azimah. Memberikan kesenangan kepada mereka berupa nikmat-nikmat yang besar. Allati law faqaduha, yang seandainya itu semua mereka kehilangan, tidak mendapatkannya, lam yumkin lahum al-baqa, tidak mungkin mereka eksis di alam ini, hilang punah. Nah,
Tidak mungkin kekal spesiesnya, misalnya apa, manusia atau jenis zatnya, benda-benda besar. Fama bihim min ni'matin faminhu ta'ala. Maka semua kesenangan, nikmat yang mereka rasakan di alam, yang dimiliki, dirasakan oleh makhluk ini, itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalam ayat. Nah, nikmat itu kita jangan memandangnya cuma dalam bentuk kesenangan saja. Orang yang mukmin melihat nikmat itu dalam segala hal, ya, karena segala sesuatu yang membuat dia tambah dekat kepada Allah itu adalah nikmat, walaupun itu berupa sesuatu yang tidak sesuai dengan dirinya, tidak sesuai dengan seleranya, rasa sakit, kesusahan. Nah, itu semua nikmat yang membawa dia kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan lain tentang pengertian tarbiyah, ya, lanjutan